Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis praktikum grafik komputer dengan ketentuan kuis. Yang pertama itu buatlah desain objek dua dimensi menggunakan minimal tiga objek yang berbeda selain yang diajarkan dalam praktikum berbeda dari selain segitiga, persegi panjang, jajak jenjang, dan juga lingkaran. Dan ketentuan kedua itu dari tiga objek dua dimensi tersebut lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Nah, di sini saya mencoba membuat layang-layang, belah ketupat, eh, heksagon atau segi enam, dan juga trapesium. Nah, saya telah membuat codingannya dan saya mencoba untuk menjelaskan maksud dari codingan tersebut. Yang pertama itu untuk membuat eh, program C++, kita akan buat file, new, dan kita akan buat project baru. Terus kita akan membuat nama dari project tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan eh, masuk ke codingannya. Yang pertama itu di bagian header atau variabel globalnya. Yang pertama itu kita akan include glgloot. Nah, maksud dari itu tuh adalah header header untuk menggunakan OpenGL yang membantu membuat Windows dan menangani input. Kemudian ada include windows.h itu tuh diperlukan untuk environment Windows. Dan ada include math. Include math ini adalah untuk fungsi matematika seperti cos dan sin. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat variabel global. Jadi ada GL float, Zangel 0,0, ada Yangel 0,0 dan Zangle 0,0. Nah, maksud dari itu tuh adalah dia itu adalah variabel global untuk menyimpan sudut, untuk menyimpan sudut rotasinya terhadap sumbu X, sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan masuk untuk menggambar dari bangun datarnya. Yang pertama itu adalah kita akan membuat eh, layang-layang, di mana langkah pertama itu adalah kita akan membuat eh, fungsinya, nama fungsinya. Di sini kita membuat void draw diamond. Diamond itu bentuk dari layang-layang gitu. Kemudian kita buat eh, kita di sini tuh kita menggunakan empat titik quotes. Eh, dengan yang pertama itu kita buat colornya. Colornya di sini color atau warnanya di sini saya membuat warnanya adalah merah. Eh, kemudian empat titik yang berbeda dengan masing-masing titik itu berbeda eh, apa berbeda titiknya gitu, letak titiknya gitu. Ada yang titik satu itu di 0,0 dan juga 1,5, titik kedua itu 1,5 0,0, titik ketiga itu 0,0 dan min 3,0, kemudian titik keempat itu min 1,5 dan juga 0,0. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi dari trapesium. Jadi kita membuat gambar trapesium itu yang pertama langkahnya adalah kita membuat atau mendefinisikan nama dari fungsi tersebut dengan void trapezoid atau trapesium. Nah, di sini kita juga menggunakan empat titik juga dengan GL colornya. Colornya itu saya membuat warnanya adalah biru. Kemudian kita membuat trapesium itu dengan sisi bawah itu lebih panjang daripada sisi atas. Nah, dapat terlihat di sini bahwa ini adalah sisi bawahnya, itu titiknya itu lebih panjang daripada sisi di atasnya. Selanjutnya itu adalah kita membuat fungsi dari belah ketupat.
Langkah pertama itu kita akan membuat atau mendefinisikan nama fungsinya. Di sini saya membuat nama fungsinya itu adalah void rhombus. Rhombus itu adalah belah ketupat dalam bahasa Inggris. Di mana di sini saya itu membuat warnanya itu adalah hijau eh, dengan 4 titik, di mana 4 titik keempat titiknya itu simetris terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Mana titiknya itu sama sama besar. Tuh, terbukti dengan misal ini adalah bagian atasnya itu di titik 0,0 dan juga 2,0, terus 2,0 0,0 dan itu di bagian atasnya, atas kiri kanannya, dan bagian bawahnya itu ada 0,0 dan juga -2,0, kemudian -2,0 dan juga 0,0. Selanjutnya saya membuat fungsi heksagon atau segi 6, di mana langkah pertama itu saya akan mendefinisikan fungsinya, nama fungsinya yaitu void draw hexagon. Kemudian di sini saya buat colornya itu adalah yellow atau kuning. Nah, kemudian di sini itu ada float radius 1,5. Di sini tuh fungsinya adalah untuk menentukan jarak dari titik pusat ke setiap sudut di heksagon atau di segi 6 ini. Jadi ini tuh membentuk segi 6 itu di dalam lingkaran imajiner berjari-jari 1,5 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ini ada for integer i sama dengan 0, i kecil dari 6, i plus plus. Maksudnya di sini tuh kita akan membuat heksagon dengan 6 titik, di mana kita menggunakan loop atau perulangan untuk membuat loop for, untuk membuat semua titik tersebut itu. Jadi rumus dasar yang kita gunakan itu adalah radius kali cos kali i kali 2 kali M PI per 6. Nah, ini tuh merupakan rumus dasar untuk menggambar titik di lingkaran gitu. Jadi untuk X-nya itu kita menggunakan rumus R, di mana kita menggunakan rumus R kali cos theta. Kemudian untuk Y, kita menggunakan R kali sin theta. Nanti itu tuh merupakan rumus untuk menggambar titik di dalam lingkaran. Lingkaran. Kemudian kita membuat fungsi draw canvas. Nah, fungsi draw canvas ini berfungsi untuk membuat eh, menggambar sumbu koordinat X dan Y sebagai panduan atau latar belakang di kanvas. Tuh. Jadi eh, di sini kita menggunakan colornya adalah hitam, jadi warna dari titik koordinatnya itu nanti titik koordinat terhadap sumbu X dan Y itu ada hitam, berwarna hitam, dan kemudian di sini ada lines. GL lines ini menandakan bahwa kita akan menggambar garis lurus gitu. Kemudian GL vertex 2F ini itu akan membentuk suatu garis gitu. Pertama itu kita akan membuat garis sumbu X, di mana ini merupakan titik kirinya -5,5 0,0 dan titik kanannya itu 5,5 dan 0,0. Eh, Kemudian garis sumbu Y-nya itu adalah ini. Garis sumbu Y-nya itu ada di bagian bawah itu 0,0, bagian bawah 0,0 dan -5,5, dan bagian atasnya itu ada 0,0 dan juga 5,5. Kemudian ada GLN. GLN itu digunakan untuk menutup perintah menggambar dan menggambar garis yang sudah didefinisikan tersebut.
Selanjutnya kita akan membuat fungsi init void. Jadi fungsi init ini itu akan dipanggil sekali di awal program pada saat jendela OpenGL itu dibuat gitu, yaitu pada bagian main. Nah, di sini kita akan yang pertama itu kita akan membuat backgroundnya warna warna backgroundnya. Backgroundnya itu berwarna putih. Kemudian GL line white ini adalah uh, untuk mengatur ketebalan garisnya, ketebalan garis dalam satuan piksel. Kemudian ada matrix mode GL projection. Jadi ini tuh digunakan untuk mengatur mode matriksnya menjadi matriks proyeksi. Uh, Kemudian ada GL ortho. Ini tuh digunakan untuk mengatur sistem koordinatnya. Jadi menggunakan proyeksi ortogonal. Jadi kemudian selanjutnya itu kita membuat fungsi display. Eh, Fungsi display itu yang pertama kita buat adalah eh, itu GL clear color buffer bit. Jadi itu membersihkan latar belakangnya, di mana warna warna yang ditentukan itu adalah putih gitu. Jadi harus dipanggil di awal fungsi display untuk mereset tampilan setiap kali di redisplay. Kemudian ada GL push matrix. Jadi inti itu digunakan untuk menyimpan matriks transformasi gitu. Jadi dia itu akan memberikan ruang kerja baru untuk transformasi tanpa mempengaruhi global transformasi. Kemudian di sini kita akan eh, di sini tuh kita menggambar layang-layang di mana di sini tuh di sini GL transfer ini digunakan untuk memindahkan posisi layang-layang ke kiri atas. Kemudian ada ini tuh digunakan untuk rotasi gitu. Jadi itu kan memutar diamond atau layang-layang tadi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z berdasarkan nilai yang diubah lewat keyboard. Kemudian kita panggil lagi fungsi draw diamond atau kita panggil fungsi draw diamondnya. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar trapesium. Nah, di sini kita menggunakan di menggambar trapesium ini ada GL translative. Ini tuh digunakan untuk memindahkan apa trapesium itu ke kanan atas dan juga di sini tuh ada rotatif. Jadi itu dia melakukan rotasi terhadap sumbunya dan kita melakukan panggilan. Jadi kita panggil fungsi dari trapezoid tadi. Selanjutnya itu kita menggambar rombus. Rombus itu adalah belah ketupat di mana yang pertama itu kita buat GL push matrix, kemudian GL translative. Jadi ini tuh digunakan untuk memindahkan eh, belah ketupat ini ke kanan bawah. Jadi memindahkan posisinya tuh ke kanan bawah. Dan juga di rotatif ini tuh kayak melakukan rotasi terhadap sumbu Z. Kemudian ada draw hexagon, hexagon atau kemudian draw hexagon ini tuh kita menggambar segi 6, di mana yang pertama tuh kita GL push matrixnya dulu, kemudian uh, GL translatif. Jadi itu kita um, menempatkan posisinya itu di kiri bawah. Dan GL rotatif ini tuh kita melakukan rotasinya itu. Jadi jika kita menekan huruf Z pada keyboard, maka dia akan melakukan translasi. Kita rotasi. Kemudian kita itu akan membuat fungsi keyboard assign, di mana eh, tugas fungsi dari metode ini itu adalah untuk menangani inputan dari keyboard. Jadi jika kita menekan X itu akan eh, melakukan, jadi jika kita menekan X dia akan melakukan rotasi gitu.
rotasi X. Jadi ini tuh tambahkan 10 derajat pada rotasi X. Begitu juga dengan Y dan juga Z-nya. Jadi ketika kita menekan huruf X, Y, atau Z itu dia akan melakukan rotasi pada uh, layar, pada gambarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi main, fungsi utama pada program gitu. Jadi yang pertama itu kita buat dan fungsi main itu adalah good init. Jadi good init itu berfungsi untuk menginisialisasi GLUT. Kemudian ada good init display windows. Ini tuh digunakan untuk menentukan mode tampilan jendelanya. Di sini kita menggunakan good double. Jadi good double ini tuh menghindari flicker saat menggambar. Kemudian ada RGB. Good RGB itu digunakan untuk mode warna RGB gitu. Kemudian selanjutnya itu ada good init Windows position. Jadi itu menentukan posisi awal jendela OpenGL di layar. Jadi 0,0 itu terletak di pojok kiri atas layar. Kemudian good Windows size itu tuh menentukan ukuran jendelanya, yaitu 1000 dikali 1000 pixel. Jadi jendelanya itu akan berbentuk persegi. Dan kemudian ada Good Create Windows. Ini tuh untuk membuat jendela baru dengan judul. Jadi di sini judulnya itu adalah transformasi objek dua dimensi. Dan memanggil fungsi init. Fungsi init tadi yang mengatur latar belakang, sistem koordinat, dan juga ketebalan garisnya. Kemudian memanggil, kemudian good display Pang itu tuh kayak menentukan fungsi callback-nya untuk event display-nya. Artinya setiap kali jendela butuh digambar ulang, misalnya setelah resize atau glute post redisplay, maka fungsi display itu akan dipanggil. Kemudian ada good keyboard Pang itu digunakan untuk untuk menentukan fungsi callback keyboard. Jadi, saat pengguna menekan tombol X, Y, ataupun Z, maka fungsi keyboard assign itu akan dipanggil untuk menangani rotasi objek. Dan terakhir itu glut main loop. Glut main loop itu membuat kayak event loop glut dan tidak akan keluar sampai program ditutup. Nah, setelah kita membuat programnya ini, em, kita buka project, kemudian project option, parameter. Nah, di sini kita di bagian linkernya ini kita tambahkan lfreegood dan juga lgu32. Nah, setelah ditambahkan, maka kita uh, compile dan run. Nah, dia akan menampilkan objek dua dimensi yang telah kita buat tadi. Ada layang-layang, ada trapesium, ada heksagonal, dan juga ada belah ketupat. Nah, di sini saya akan mencoba menekan tombol uh, Z. Nah, dia itu akan melakukan rotasi terhadap uh, sum, terhadap bangun layang-layang, heksagonal, dan juga belah ketupat. Karena tadi di dalam uh, di dalam fungsi displaynya di bagian draw diamond, rhombus, dan heksagon itu saya memasukkan tombol Z-nya gitu. Di diamond, rhombus, dan heksagon saya memasukkan tombol Z. Dan misalnya kita menekan, di sini saya coba menekan X, maka dia akan melakukan rotasi terhadap layang-layang. Karena di sini pada display ini, fungsi display ini pada layang-layang itu saya memasukkan rotatif terhadap sumbu Y, terhadap Y-nya kan. Dan jika saya menekan misalnya eh, X, menekan itu tadi X ya. Kemudian jika saya menekan eh, Y, maka dia akan melakukan rotasi terhadap trapesium dan juga layang-layang karena di dalam fungsi eh,
Di dalam fungsi display-nya itu, saya memasukkan rotatab Y gitu. Maka dia akan melakukan rotasi jika saya menekan tombol Y. Kemudian selanjutnya, perintah yang ketiga itu buatlah desain objek tiga dimensi menggunakan minimal tiga objek yang berbeda, selain yang diajarkan dalam praktikum. Jadi kecuali kubus, prisma segi 6 dan 5 segi 4. Kemudian dari objek tiga dimensi tersebut lakukan transformasi pada masing-masing objek. Nah, di sini saya membuat objek tiga dimensinya itu adalah tabung, kerucut, prisma segitiga, dan juga lima segitiga. Kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat header dan juga library-nya. Jadi di include glgood.h ini merupakan digunakan untuk menggambar menggunakan OpenGL. Nah, kalau include Windows ini digunakan untuk mendukung Windows. Jadi dan juga include math ini digunakan untuk fungsi trigonometry seperti sin dan cos. Kemudian selanjutnya ini adalah variabel global untuk transformasi. Jadi float rotasi X, Y, dan Z ini, jadi rotasi X ini digunakan untuk rotasi objek, rotasi Y ini digunakan untuk translasi horizontal, dan juga rotasi Z ini digunakan untuk eh, zoom atau pembesaran. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi draw canvas. Jadi fungsi draw canvas ini tuh adalah untuk menggambar sumbu X dan juga sumbu Y sebagai referensi dari orientasi dua dimensi. Jadi GL color ini kita menggunakan garis sumbu X dan Y itu berwarna hitam. Kemudian selanjutnya kita itu masuk ke fungsi membuat tabung. Jadi di sini saya membuat fungsinya itu dengan nama gambar tabung berwarna. Jadi membuat tabung berwarna. Eh, jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari sisi, i plus plus. Nah, untuk looping ini digunakan untuk menghasilkan titik-titik melingkar pada alas dan juga atap dari tabung. Kemudian untuk sisi samping, itu kan menggunakan GL begin, GL quad strip. Jadi ini tuh digunakan untuk membuat sisi vertikal. Nah, eh, terus kita menggunakan gradasi warna pelangi RGB. Di sini saya menggunakan warna RGB dari merah, biru, lalu hijau. Untuk tutup atas dan juga tutup alas ya. Di sini warnanya itu adalah menggunakan warna bergradasi radial. Jadi radial itu kayak dari pinggir ke tengah. Tuh kalau yang eh, di atasnya itu radial cerah. Jadi dari pink ke kuning, kalau yang bagian bawahnya itu dari biru ke ungu. Kemudian selanjutnya itu kita membuat fungsi gambar kerucut. Jadi fungsi gambar kerucut ini digunakan untuk membuat kerucut dengan alas lingkaran dan juga titik puncak. Segitiga itu dibentuk dua titik pada alas dan satu puncak. Jadi looping ini untuk setiap sisi berwarna gradasi pelangi. Nah, untuk tutup bawah ini kita menggunakan GL Polygon. Jadi warna gradasinya itu adalah dari biru ke ungu. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat fungsi untuk menggambar lima segitiga. Nah, di sini ada bagian untuk menggambar titik alas segitiganya, untuk titik puncaknya, dan untuk alasnya dan sisi-sisinya. Nah, di bagian eh, GL Begin GL Triangles ini
kita membuat alas segitiga. Kemudian untuk sisi-sisinya ini saya membuat sisi tegak. Jadi ada 3 sisi. Jadi di sini sisi untuk alasnya. Jadi di tiap sisi jadi tiap sisi itu adalah segitiga. Jadi dia ada 3 sisi dan setiap sisi itu adalah segitiga gitu. Dan diberikan warna yang berbeda untuk setiap sisi. Kemudian selanjutnya saya membuat fungsi gambar prisma segitiga. Nah, eh, jadi fungsi dari gambar prisma segitiga ini adalah untuk membuat prisma segitiga yang terdiri dari alas dan atap segitiga dan sisi sampingnya adalah persegi panjang. Nah, titik alasnya ini ada ABC. Jadi titik alasnya ada ABC dan atapnya itu adalah segitiga. Dan atapnya adalah segitiga eh, dengan 3 unit, yaitu ada A, B, dan C. A2, B2, dan C2. Kemudian untuk bagian alasnya, ini, bagian atapnya ini, dan sisi sampingnya adalah ini. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi render scan. Jadi fungsi render scan ini merupakan fungsi utama untuk menggambar seluruh adegan. Misalnya di bagian GL clear ini. GL clear ini digunakan untuk membersihkan layar dan buffer deep. Nah, di bagian GL load identity ini digunakan untuk reset matrix. Jadi di bagian draw canvas ini digunakan untuk memanggil fungsi draw canvas tadi, yaitu menggambar sumbu sebelum melakukan transformasi. Kemudian ada GL translative. GL translative ini digunakan untuk memindahkan posisi objek. Jadi kalau yang ini, posisi X ini digunakan untuk translasi X, dan yang kedua ini digunakan posisi awal tabung gitu. Kemudian GL rotatif ini digunakan agar objek terlihat 3D. Rotasi X ini digunakan agar rotasi itu interaktif terhadap X. Rotasi itu rotasi interaktif terhadap Y, dan rotasi Z itu rotasi interaktif terhadap Z. Kemudian skala ini, GL scalab ini digunakan untuk agar skala itu interaktif gitu. Kemudian di bagian ini kita akan memilih objek mana yang akan dipanggil atau fungsi mana yang akan dipanggil. Gitu. Misalnya yang pertama itu kita memanggil fungsi gambar tabung berwarna, maka nanti dia akan menampilkan tabung. Selanjutnya kita akan membuat fungsi void keyboard. Jadi eh, fungsi ini digunakan untuk melakukan kontrol interaktif melalui keyboard. Jadi ada misalnya kita menekan XYZ. XYZ itu untuk rotasi sumbunya, A dan S itu untuk translasi kiri dan kanan, dan juga tanda tambah dan kurang ini untuk perbesar atau perkecil objek. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi resize. Resize ini digunakan untuk menyesuaikan viewport. Viewport dan proyeksi jika ukuran jendela itu berubah. Kemudian fungsi utama atau fungsi main. Jadi di sini ada kita bu kita menentukan Windows positionnya di sini 0,0, berarti posisinya itu ada di kiri atas. Ya. Kemudian ada aset colornya, warna backgroundnya itu adalah putih. Kemudian di sini ada render scan render scan resize keyboard ini digunakan daftarkan callback putih. Kemudian ada GL enable, jadi itu digunakan untuk agar tampilan itu terlihat 3D.
Dan juga untuk masuk ke dalam loop itu, kita menggunakan good main loop. Nah, di sini pertama kita coba memanggil tabung, kita coba menampilkan tabung, kita compile dan run. Nah, maka dia akan menampilkan tabung, gambar tabung di sini. Nah, katanya jika kita menekan X, Y, Z itu akan melakukan translasi terhadap objek. Ini saya mencoba menekan tombol Y, maka dia akan berputar, lakukan rotasi dengan berputar. Z itu dia akan melakukan rotasi seperti ini. Kemudian saya menekan tombol X, dia akan melakukan eh, rotasi ke atas dan bawah. Kemudian saya akan tekan tombol A, maka dia akan bergeser ke kiri. Kemudian saya menekan tombol S, dia akan bergeser ke kanan. Jika saya menekan tombol minus, maka dia akan mengecil. Dan jika saya menekan plus, maka dia akan membesar. Untuk kemudian memanggil kerucut, maka kita akan tinggal eh, memanggilnya di fungsi void ini, di render scan ini. Jadi kita aktifkan kembali fungsi gambar kerucutnya dan kita compile dan run, maka dia akan menampilkan gambar kerucut gitu. Sama seperti gambar eh, tabung tadi, kita bisa melakukan transformasi terhadap objek gitu. Misalnya, jika kita menekan eh, tombol, di sini saya menekan tombol X, maka dia akan melakukan rotasi ke atas dan bawah. Untuk Y, dia itu akan melakukan rotasi secara berputar, dan Z itu dia akan melakukan rotasi berputar mengelilingi. Kemudian jika saya menekan A, tombol A, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri, dan jika saya menekan tombol eh, S, itu akan bergerak ke sebelah kanan. Minus dia akan mengecil, dan plus dia akan objeknya atau kerucutnya akan membesar. Begitu juga untuk memanggil, eh, untuk menampilkan eh, objek 3D yang lain, kita tinggal mengaktifkan fungsinya di bagian render scan void-nya. Di bagian render scan-nya, misalnya di sini limas, maka dia limas segitiganya akan ditampilkan itu. Kita bisa melakukan transformasi terhadap limas ini. Itu bisa kiri, kanan, bisa kecil, ataupun besar. Itu juga dengan gambar prisma segitiga. Kita panggil, kita compile dan run, dan dia akan tampil, dan sama seperti gambar-gambar atau fungsi-fungsi lainnya itu bisa dilakukan transformasi. Kiri, kanan, kecil, kecil, besar. Sekian video yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.